Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memelihara kita, memberikan kita anugerah kehidupan. Kita datang pagi hari ini bersyukur. Kita naikkan puji-pujian kita kepada Allah yang memelihara jiwa kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas anugerah-Mu. Di saat kami tertidur, Tuhan yang memelihara menjagai kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami rindu menaikkan ucapan syukur kami melalui puji-pujian. Dan kami juga rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Supaya iman kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Selain Kau Tuhan, tidak ada yang kami ingin di bumi ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap selama-lamanya. Selain Kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mari kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Selain Kau, tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lama. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya.
Engkau gunung batu selamat kami, selama-lamanya Tuhan. Sekalipun daging dan hati kami habis lelah, Engkau tetap Allah kami. Haleluya. Pujian syukur bagimu. Kami angkat suara memuji-Mu Tuhan. Engkau layak disembah, dimuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Biar semua umat-Mu mengangkat pujian, mengangkat suara menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Kau yang layak disembah, ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur, pujian bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian syukur bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita bawa segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang memelihara jiwa kita. Dia yang menuntun kita sejak dari kandungan ibu kita. Bahkan keselamatan pun Tuhan rancang untuk kita. Allah yang setia, yang selalu beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, sebab pemeliharaan buat kami. Terima kasih. Hidup ini harus memuji-muji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Bapa. Haleluya. 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 Amin. Hidup ini puji-puji Dia. Hidup ini puji-puji Dia. Hidup ini sembah Dia. Hidup ini hanya bagi Dia. Haleluya. Amin. Hidup ini mengasihi. Hidup ini mengasihi. Hidup ini melayani. Hidup ini hidup kudus. Haleluya. Amin. Katakan haleluya.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, sekali lagi terima kasih setiap pagi kami diberkati dengan renungan. Kami diberi kesempatan untuk memuji-muji Tuhan dalam doa pagi. Kami percaya semuanya ini tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk gerejamu ini. Terima kasih, berbicaralah melalui mulut hamba-Mu ini. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita merenungkan selama ini bagaimana kita hidup,
tentu kita akan melihat ada hal-hal yang justru merugikan kita yang kita lakukan. Ada hal-hal yang sama sekali tidak berguna kadang-kadang. Bahkan ada hal-hal yang sangat negatif yang pernah kita lakukan. Nah, pagi ini marilah kita merenungkan agar kita tidak melakukan hal yang sama lagi, saudara. Ya, meskipun di sekeliling kita ada banyak contoh-contoh yang tidak ideal, kita tidak boleh mengikuti apa yang tidak ideal. Sebab itu akan merugikan diri sendiri, saudara. Bahkan, apa yang kelihatannya ideal, itu belum tentu ideal juga. Seringkali, segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini justru merugikan kita. Ada banyak contoh-contoh bahwa contoh sebuah model hidup, oh ternyata dia sukses loh dengan cara itu. Kaya raya, ya sehat, terkenal, masih muda, berkuasa. Bahkan bisa menikmati hidup sesuka dia. Sebab uangnya tak terbatas. Ini menjadi model yang salah. Sebab bisa saja semua itu malah merugikan dia. Sebab orang yang tidak siap, kalau ia kaya, justru itu akan membinasakannya. Karena Alkitab berkata, alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Mengapa? Karena di mana hartanya berada, di situ hatinya berada. Bayangkan kalau masih muda, terus kaya tetapi tidak mengenal kebenaran. Tidak takut akan Tuhan. Rusak kan, saudara? Makanya Alkitab mengingatkan kita, untuk apa kita beroleh seluruh isi dunia ini, jika hal itu membinasakan kita sendiri, merugikan kita sendiri. Secara logika, kaya raya kok rugi gitu. Kita harus berpikir panjang. Untuk apa kita sukses hari ini kalau kemudian ditolak Tuhan? Orang yang sukses itu bukan berarti diberkati loh, saudara. Orang yang diberkati itu adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Baik kaya maupun tidak kaya. Sukses maupun biasa-biasa saja. Menurut ukuran dunia. Nah, itu bukan ukuran diberkati. Oh ya, terkenal sukses berarti diberkati. Bukan. Berkat dari Tuhan itu sesuatu yang menyelamatkan jiwa. Bukan hanya menyelamatkan tubuh fisik, bukan hanya berkat fisik, tetapi nanti ditolak. Bukan itu. Kalaupun diberkati secara fisik, tapi lebih utama berkat kekekalan. Kan begitu ya, saudara. Mari kita berubah mindset-nya. Mari kita berubah pengertian kita. Di pagi hari seperti ini, sebelum kita berangkat kerja, sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, ada baiknya kita itu benar-benar serius merenungkan tentang hidup ini. Ya. Jangan sampai apapun yang kita lakukan sebenarnya merugikan kita sendiri dalam jangka panjang. Meskipun dalam jangka pendek kelihatannya menarik, kelihatannya bisa dinikmati. Kelihatannya banyak orang akan menganggap kita sukses. Itu kan luarnya, saudara. Itu kan jangka pendek. Yang lebih penting jangka panjang. Jadi kalau kita mau melakukan segala sesuatunya, jangka pendek ini untuk menunjang jangka panjang. Jangan sampai apa yang kita lakukan jangka pendek sukses, tetapi jangka panjangnya gagal. Ditolak Tuhan. Itulah sebabnya orang yang sangat sukses sebenarnya adalah orang yang diperkenan oleh Tuhan.
Jika saudara punya talenta yang hebat, lalu menjadi terkenal, bagus. Tapi pergunakan itu untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Meninggikan nama Tuhan. Jika saudara diberi kesempatan untuk menjadi kaya raya, bagus. Asal persembahkan semuanya itu untuk Tuhan. Pakai uangmu untuk menolong sesama, untuk mendidik anak dalam kebenaran, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, untuk melakukan yang membuat Tuhan kita tersenyum. Iya, kamu akhirnya mengerti, nak. Apalagi, kalau saudara punya suara bagus, persembahkan suara itu untuk Tuhan. Ikut paduan suara di gereja atau menjadi WL atau singer. Jangan hari Minggu keluyuran sendiri tanpa arah, tanpa tujuan. Ya, hidup ini apa sih artinya? Kalau kita mau menikmati hidup ya segitu-segitu saja, saudara. Akhirnya kosong lagi. Kan banyak orang yang terkenal, kaya raya, sukses, menurut ukuran dunia, tapi sebenarnya jiwanya merana, kosong. Karena ia tidak punya Tuhan. Tuhan tidak dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi jangan berpikirnya terlalu sederhana. Hidup ini bukan cuma sekarang. Hidup nanti setelah kita menutup mati itu malah hidup yang sebenarnya, karena selama-lamanya. Kalau sekarang kan cuma sementara. Ibarat ujian itu sekarang itu ujian. Nanti kalau lulus, barulah masuk ke kehidupan yang sebenarnya. Hidup kekal bersama Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara dagang, daganglah yang benar. Jangan curang, jangan menipu orang. Kalau saudara jual jasa, lakukan jasa itu seperti melayani Tuhan juga. Jangan ngakalin orang lain. Sebab firman Tuhan berkata, anakku tidak curang. Artinya apa? Kalau curang bukan anak Allah. Kalau curang itu anak dari si kegelapan itu. Kan begitu ya, saudara ya. Ini sebenarnya jelas sih, tidak perlu diceritakan panjang lebar. Karena saya percaya kita semua juga mengerti hal ini. Tetapi keseriusan ini loh yang penting. Kita itu harus serius, saudara. Jangan rajin ke gereja tapi tidak serius mencari Tuhan. Sehingga apapun yang dilakukan merugikan diri sendiri akhirnya. Banyak orang tuh merasa sudah rohani, rajin ke gereja. Tapi itu merugikan diri sendiri kalau cuma merasa tidak melakukannya. Menipu diri sendiri. Nanti kaget loh kalau ditolak Tuhan. Matius 7 ayat 21-23 itu dengan jelas. Bukan orang yang memanggil Tuhan-Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kan begitu. Karena di zaman akhir, nanti akan ada banyak orang bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa? Kan aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Sudah mengadakan mujizat demi nama Tuhan. Tapi kau ditolak oleh Tuhan. Nah, bagaimana tuh? Kan jadi rugi kita. Merugikan diri sendiri melakukan kegiatan agama tapi ditolak oleh Tuhan. Cari di mana kita bisa berkenan bagi Tuhan. Bukan soal jenis kegiatannya, saudara. Periksa hati kita. Di mana hati kita berada. Jangan-jangan selama ini hati kita berada pada harta kita, pada keluarga kita, pada sesuatu yang kita puja-puja. Mulai sekarang pagi ini, mari kita mengarahkan hati kita hanya untuk Tuhan. Kita benar-benar mengasihi Tuhan dalam seluruh hidup kita. Baik kita makan, minum, bicara apapun, lakukan untuk Tuhan, bekerja untuk Tuhan, bisnis untuk Tuhan, berkeluarga, mendidik anak, berkeluarga bersama istri, orang tua, menantu,
mertua, semuanya lakukan untuk Tuhan. Mestinya demikian, saudara. Supaya kita tidak merugikan diri sendiri. Sebab jika tidak demikian, yang rugi diri sendiri, saudara. Mari kita sambut pagi ini dengan pengertian yang benar. Jangan merugikan diri sendiri. Mari saudara, kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kebenaran di pagi hari ini. Biarlah setiap kami boleh belajar agar hidup kami tidak sia-sia, merugikan diri sendiri, tetapi mengarahkan hidup kami untuk memuliakan Engkau kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan. Terima kasih Engkau berkati program doa pagi ini, juga berkati gerejamu, dan mohon berkati juga semua yang mengikuti doa pagi ini, sehingga kami semua benar-benar diubahkan. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur.